Jatuhnya Bashar al-Assad rupanya menjadi pukulan bagi Iran dan Hizbullah. Pasalnya, selama ini Iran memanfaatkan Suriah sebagai jalur logistik yang digunakan untuk memasuk senjata dan pasukan ke proksi Iran. Mulai dari Houthi di Yaman, milisi di Irak, dan tentu saja proksi terbesar Iran, Hizbullah di Lebanon. Di bawah pemerintahan rezim Assad, Iran bebas melakukan penyaluran apapun melalui Suriah. Namun, apa jadinya jika Suriah kini tak lagi berada di bawah pemerintahan rezim Assad? Jadi, selama setahun belakangan, Hizbullah terus melakukan kontak senjata dengan Israel di perbatasan Lebanon. Tujuannya tak lain dan tak bukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Hamas yang berjuang di Gaza. Bukannya mereda, aksi saling serang antara Hizbullah dan Israel terus berlanjut. Sampai akhirnya, Hizbullah harus mengalami rentetan serangan beruntun, mulai dari ledakan pager dan walkie-talkie, hingga kematian pemimpin mereka, Hasan Nasrallah. Namun, kematian Hasan Nasrallah tak menghentikan Hizbullah meluncurkan serangan ke Israel. Hizbullah terus bertahan melalui bantuan Iran yang menyuplai senjata dan logistik melalui Suriah. Meski pada akhirnya Hizbullah dan Israel menyepakati gencatan senjata pada 27 November 2024. Tak lama setelah gencatan senjata Hizbullah dan Israel, perang saudara di Suriah pecah. Kelompok HTS melancarkan rangkaian serangan ke Aleppo hingga Damaskus. Rezim Assad pun akhirnya lengser pada hari ke-12 setelah HTS menguasai Damaskus dan Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia. Deklarasi kemenangan dikumandangkan pemimpin HTS Ahmed al-Sharaa alias Mohammed al-Joulani pada 8 Desember 2024. Sejak saat itu, HTS menutup jalur logistik yang menghubungkan Suriah dengan Hizbullah di Lebanon. Kenapa HTS menutup jalur logistik Iran dan Hizbullah? Jadi, selama puluhan tahun lamanya, Iran dan Hizbullah telah bercokol di Suriah, membantu rezim Assad dalam menangkal gejolak dari kelompok oposisi. Sebagai balasan karena sudah membantu menangkal kelompok oposisi, Assad membiarkan Iran memasok senjata dan pasukan ke Hizbullah lewat Suriah. Namun, HTS akhirnya berhasil memanfaatkan situasi geopolitik dan lengahnya backingan Assad untuk melengsarkan Bashar al-Assad. Di Eropa, Rusia sedang memusatkan perhatian mereka dalam perang melawan Ukraina. Sementara Iran dan Hizbullah tengah kewalahan menghadapi serangan Israel di perbatasan Lebanon. Kejatuhan rezim Assad ini kemudian menjadi pukulan bagi Iran dan Hizbullah, mengingat selama ini rezim Assadlah yang membiarkan Suriah menjadi jalur logistik antara Teheran dan Lebanon. Meski demikian, belum tentu Hizbullah akan bermusuhan dengan pemimpin baru Suriah meski rezim Assad telah lengser. Pasalnya, Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qasim melemparkan sinyal adanya kemungkinan pihaknya ingin menjalin hubungan dengan pemimpin baru Suriah. Saat ini, Hizbullah memang belum bisa memutuskan apakah mereka akan menjalin hubungan dengan kekuatan baru di Suriah atau tidak. Namun, kalau pemerintahan baru di Suriah sudah kembali stabil, bisa jadi Hizbullah akan melanjutkan komunikasi mereka dengan Suriah di bawah kepemimpinan Damaskus yang baru. Dengan syarat, pemerintahan baru Suriah harus memiliki permusuhan dengan Israel. نحن دعمنا سوريا لأنها في الموقع المعادي لإسرائيل وساهمت في تعزيز قدرات المقاومة عبر أراضيها للبنان وفلسطين. أما الآن فقد سقط النظام على يد قوى جديدة. نحن لا يمكننا الحكم على هذه القوى الجديدة إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضع النظام في سوريا. نحن نقول بأن بعض ما نرغب به نذكره من باب الرأي والموقف. نتمنى أن يكون الخيار للنظام الجديد وللشعب السوري هو التعاون بين الشعبين وبين الحكومتين في لبنان وسوريا على قدر المساواة وتبادل الإمكانات. Itulah mengapa walau Qasim mengakui bahwa Hizbullah kini kehilangan jalur logistik, namun bukan berarti perlawanan kelompoknya akan terhenti. Qasim menyatakan Hizbullah akan mencari alternatif lain untuk melanjutkan perlawanan terhadap Israel. نعم
خسر حزب الله في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري عبر سوريا، ولكن هذه الخسارة تفصيل في العمل المقاوم. يمكن أن يأتي النظام الجديد ويعود هذا الطريق بشكل طبيعي، ويمكن أن نبحث عن طرق أخرى. المقاومة مرنة، لا تقف عند حد معين، المهم استمرارية المقاومة. أما الأساليب والطرق هذه يمكن أن تتغير وتتبدل. Praktis, terlepas dari siapapun pemimpin baru Suriah, Hizbullah terbuka untuk menjalin komunikasi. Selama pemimpin baru Suriah memiliki permusuhan dan tak berkompromi dengan Israel, maka Hizbullah ingin melanjutkan komunikasi dengan Suriah. Namun, mungkinkah Suriah mau menjalin hubungan dengan Hizbullah? Pemimpin baru Suriah memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, menjalin hubungan dengan Hizbullah dan Iran serta kembali membiarkan Suriah menjadi jalur logistik. Namun, konsekuensinya Suriah bisa terancam oleh serangan beruntun dari Israel. Beberapa hari belakangan saja, Israel terus memusatkan pasukan dan tanknya di perbatasan Suriah dan Israel. Ditambah, Israel juga terus melancarkan serangan terhadap fasilitas militer yang digunakan Iran untuk memasok senjata ke Hizbullah. Bahkan Netanyahu pun sudah mewanti-wanti jangan sampai Suriah kembali menjadi jalur logistik antara Iran dan Hizbullah di bawah pemerintahan yang baru. אבל עם זאת אני מבקש גם להעביר וגם להזהיר. אנחנו מחויבים למנוע גם התחמשות מחודשת של חיזבאללה, וזה מבחן מתמשך עבור ישראל, עלינו לעמוד בו, ואנחנו נעמוד בו. אני אומר לחיזבאללה ולאיראן בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, כדי למנוע מכם לפגוע בנו, אנחנו נמשיך לפעול נגדכם ככל שנדרש, בכל זירה ובכל זמן. Dan pilihan kedua adalah memutus hubungan Suriah dengan Hizbullah. Melalui pemutusan hubungan dengan Hizbullah, bisa saja Israel menghentikan serangannya ke area-area militer Iran dan Hizbullah di area Suriah. Ditambah, sejak awal Al-Syara pun telah menyatakan bahwa ia tak berminat membawa Suriah menuju peperangan baru setelah berhasil melengsarkan rezim Asyad. Namun, melihat tabiat dan ambisi Israel akan dataran tinggi Golan, Suriah nampaknya harus terus bersiaga. Lantaran setelah rezim Asyad lengser, Israel segera mengerahkan pasukan dan tanknya ke dataran tinggi Golan dekat perbatasan dengan Suriah. Memang Israel mengeklaim bahwa pengerahan itu hanya akan berlaku sementara dan bertujuan untuk memastikan agar Suriah tak kembali dimanfaatkan oleh Iran dan Hizbullah. Namun, peningkatan kehadiran IDF di wilayah itu membuat dunia curiga bahwa ada maksud terselubung lain, yaitu untuk mencaplok lebih banyak wilayah dataran tinggi Golan. Pasalnya, saat ini masih ada sebagian wilayah dataran tinggi Golan yang berada di sisi Suriah. Namun tak ada yang tahu pasti langkah apa yang akan diambil pemimpin baru Suriah, Israel, dan Hizbullah ke depannya. Terlepas dari siapapun pemimpin Suriah, Hizbullah berharap Suriah bisa kembali dibuka menjadi jalur logistik suplai senjata dari Iran. Karena saat ini Hizbullah dan Israel belum resmi mengakhiri kontak senjata mereka. Hizbullah membutuhkan Suriah untuk bertahan dari Israel. Namun di lain sisi, pemimpin HTS Al-Syara menyatakan bahwa ia tak ingin membawa Suriah menuju era peperangan baru mengingat warga Suriah sudah terlampau lelah. Dan lagi, jika Suriah kembali berhubungan dengan Iran dan Hizbullah, bisa-bisa Israel terus meningkatkan serangannya ke Suriah. Kira-kira pilihan apa yang akan diambil pemimpin baru Suriah dan bagaimana nasib peperangan Israel versus Hizbullah ke depannya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.